Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh ingkang dimuliakan Allah. Monggo kita lajengaken telaah dhateng menika bab hadis-hadis Rasulullah. Mugi-mugi dadosaken manfaat dumateng kita sedaya. Amin ya rabbal alamin. Kalau ini ngantos bab an-nahyu anil masalah, larangan meminta-minta. Kalau ini minta-minta itu tidak boleh. Tapi kalau menerima pemberian sebagai sedekah itu jelas boleh. Menerima dan meminta-minta itu tidak boleh, kecuali hal-hal tertentu baru dibolehkan karena darurat, karena terpaksa. Monggo samenika dipun lahiraken sedekah boleh diterima, tapi sedekah bagaimana Pak kalau sedekah itu dari hal yang tidak baik, dari hal yang haram, misalnya hasil merampok didunno nggone fakir miskin misalnya, itu merampoknya kan tidak boleh, harganya bagaimana. Kasusnya berbunyi bab qabulus shadaqah minal kasbit thayyib wa tarbiyatuha wa tarbiyatiha wa tarbiyatuha. Antaf dengan qabul, bab tentang sedekah itu bisa diterima kalau minal kasbit thayyib, artinya dari pekerjaan yang baik. Jadi hasil yang baik, sedekahnya baru bisa diterima. Berarti kalau dari perbuatan yang haram, maka sedekahnya tidak makbul. Seperti contohnya misalnya sekarang yang populer biasanya dibahas, bagaimana Pak uang hasil korupsi lalu digunakan untuk haji. Hajinya bagaimana itu? Nah ini juga khilafiyah. Ada yang mengatakan tidak sah hajinya, ada yang mengatakan asal hajinya itu memenuhi syarat hukumnya, hajinya sah. Tapi korupsinya itu tetap haram. Tapi barangkali kalau digabungkan dengan kaidah yang sering saya sampaikan, bahwa idza jitama al-halal wal haram hulibal haram, itu kaidah fikihnya ya, kaidah fikihnya. Apabila sesuatu itu bercampur antara yang halal dan yang haram, maka dimenangkan yang halal. Kalau pergi haji menggunakan uang yang haram, berarti bercampur antara yang haram dan yang halal. Hajinya halal, korupsinya haram, kan itu bercampur. Kalau bercampur begini, maka dimenangkanlah yang halal, berarti menjadi hajinya itu. Makanya kalau saya masih teringat dengan Kiai Zainuddin Kadzab, ukurannya itu ada dua, yaitu syah dan makbul. Hajinya kalau memenuhi syarat itu syah hajinya. Tapi apakah makbul? Karena hulibal haram, maka tidak makbul. Kalau tidak makbul berarti bagaimana Pak? Ya tidak ada pahalanya. Seperti yang sering saya sampaikan
kam min shaimin laisa lahu jaza illa ju' wal atos. Banyak sekali orang yang sok puasa tapi tidak mendapat apa-apa kecuali lapar dan haus. Karena apa? Puasanya itu campur dengan hal yang tidak baik, niatnya tidak baik misalnya. Karena apa? Puasanya itu niatnya itu niat cari kesaktian misalnya, supaya sakti. Puasa supaya nanti lulus, ujiannya supaya lulus misalnya, itu tidak baik. Nah, puasa hanya lillahi ta'ala. Oleh karena itu bercampur antara hal yang haram dan yang tidak halal, itu semua ukurannya begitu. Nah, kalau makanan sering saya buat contoh, air aqua itu halal jelas, tapi kalau kita kasih dengan haram, najis, maka sak botol itu semua itu najis semua. Kaidah fikirnya, idza jitama al halal wal haram ghulibal haram. Apabila bercampur antara yang halal dan yang haram, maka dimenangkan yang haram. Haram yang menang. Makanya kita harus berhati-hati dalam melakukan suatu apa saja. Sholat juga harus berhati-hati, puasa juga harus tetap berhati-hati, khususun billahi ta'ala, sesuai kepada Allah, tidak kepada yang lain-lain. Nah, apa semua juga begitu. Saya sering menyampaikan, kita sakit, lalu kita pergi ke dokter. Kalau dokter diberi resep, kita ambil obat, lalu kita minum obat itu. Nah, kalau kita berkeyakinan bahwa obat itu yang menyembuhkan kita, maka kita menjadi syirik. Bahwa yang menyembuhkan itu bukan obat itu hanya wasilah istilahnya. Kita hanya tawasul, wasilah, atau bahasa kerennya itu sekarang itu hanya media saja. Media. Sedangkan yang menyembuhkan itu Allah. Allah yang mempunyai sifat al-khalqu, yang menciptakan kesembuhan itu Allah. Karena wasilah obat itu Allah menyembuhkan. Hadisnya ini berbunyi begini. Wa haddatsana Qutaibah bin Sa'id, haddatsana Lais an Sa'id bin Abi Sa'id, an Sa'id bin Yasar annahu sami'a Aba Hurairah yaqul. Sanad pertamanya itu Abu Hurairah, sami'a Aba Hurairah annahu yaqul, Abu Hurairah berkata. Tapi riwayat itu sampai kepada Muslim itu dari Qutaibah bin Sa'id, Lais bin Sa'id bin Abi Sa'id tadi, an Sa'id bin Yasar gitu. Nah, itu sumbernya dari situ. Lalu yang memberitakan pertama kali itu adalah Abu Hurairah. Abu Hurairah dari mana? Abu Hurairah di sini katakan qala Rasulullah dawuh. Kalau hadisnya itu sudah qala Rasulullah, itu namanya hadisnya itu marfu', hadis yang sampai kepada Rasulullah. Insya Allah kalau di dalam kitab Muslim, karena namanya kitabnya itu kitab Sahih, insya Allah semua hadisnya itu marfu' sampai Rasulullah. Apabila hadisnya itu tidak sampai Rasulullah, itu namanya hadisnya mauquf, hadisnya mandek. Contohnya apa Pak? Misalnya yang paling jelas kita lakukan, kita sekolah itu biasanya terawih. Terawih itu hadisnya hanya mauquf sampai rumah. Mauquf sampai rumah. Tidak, Rasulullah tidak pernah sholat terawih itu sebulan penuh di masjid, itu tidak pernah. Hanya 3 hari di masjid awal. Kalau dilihat itu oleh Rasulullah kok tambah banyak, ini yang ikut kata Rasulullah. Jangan-jangan nanti dianggap ini wajib karena saya yang melakukan. Maka Rasulullah lereng, tidak melakukan sholat terawih di masjid pada waktu
bulan Ramadan. Kemudian setelah itu pada zamannya Umar baru digenapkan sampai sebulan penuh. Riwayatnya dari Umar, berarti hadisnya itu mauquf Umar. Nah, kalau dari mauquf Umar itu apa bisa dikatakan hadis Pak? Bisa dikatakan hadis. Karena sebelumnya Rasulullah tidak melaksanakan 3 hari kemudian. Nah, bisa dikatakan hadis. Tapi hadisnya mauquf. Apa boleh Pak berpedoman dengan hadis mauquf? Boleh. Para ulama banyak yang membolehkan. Yang jumhur ulama hadis itu membolehkan. Hadisnya Rasulullah yang sahih itu kan mengatakan alaikum bisunnati, besok kamu akan mendapati hal-hal yang kacau. Maka kamu alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Kamu harus berpedoman kepada sunnahku dan sunnahnya khulafa'ir rasyidin. Berarti sunnah itu tidak hanya sunnah Rasulullah saja, ada sunnah khulafa'ir rasyidin. Justru terawih itulah sunnahnya Umar bin Khattab, khulafa'ir rasyidin. Nama boleh, walaupun hadisnya mauquf, itu kita boleh sunnatul khulafa'ir. Contohnya yang lain Pak, adzan 2. Zamannya Rasulullah itu adanya hanya 1 waktu Jumat, ya 2. Karena masyarakat Islam sudah berkembang banyak, maka pada zaman Umar diadakanlah adzan 2 pada zaman Umar. Lalu itulah yang kita lakukan karena supaya masyarakat itu tidak tergesa-gesa susu-susu. Setelah mendengar adzan awal itu masih ada waktu. Nah, sehingga masyarakat masih bisa pergi ke masjid sampai nggak susu-susu. Makanya diadakan adzan 2 oleh Utsman bin Affan. Nah, berarti itu kalau hadisnya, berarti hadisnya mauquf sampai Utsman. Nah, kalau kita kembali pada alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, maka itu boleh. Nah, kalau terus sampai kepada kita Pak, bagaimana? Apa kita bisa membentuk sunnah? Itu sudah saya katakan sering. Hadisnya Imam Muslim sahih juga, itu adalah berbunyi man sanna fil islami, sapa sing membuat sunnah di dalam agama Islam, sunnatan hasanatan, sunnah yang baik. Yang hasanah itu yang bagaimana? Yang sunnah itu adalah yang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan tidak bertentangan dengan hadis, bahkan itu sesuai dengan maqasidus syariahnya. Contohnya apa Pak? Banyak. Mengadakan maulid Nabi, maulid Nabi itu kalau istilahnya bukan Nabi, namanya itu manaqib. Manaqib membaca riwayatnya Nabi. Itu. Nah, kalau Nabi itu namanya sholawatun Nabi. Ada yang berjanji, ada yang dugaan. Gitu. Nah, itu zamannya Nabi kan tidak ada. Makanya itu berarti itu mansana fil islami sunnatan hasanatan. Apabila dalam memperingati maulid Nabi itu isinya kok bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, maka itu tidak boleh. Tapi kalau isinya itu hanya membaca riwayat Rasul, kemudian di situ ada sodakoan, ada sodako juga ajaran Islam, ajaran Al-Quran dan ajaran hadis, kemudian ada ceramah kebaikan hal yang baik. Maka itu tidak bertentangan, maka falahu ajrun, maka dia mendapat pahala. Wa ajru man fa'ala biha min ghairi ayyan qusa min syai'un. Dan akan mendapat pahala juga apabila itu nanti dilaksanakan oleh yang sesudahnya tanpa mengurangi pahalanya yang membuat ini. Kalau begitu sholawatan malah abangan Pak, berjanji, tibaan ya itu yang membuat kan syekh tibai, syekh berjanji yang membuat yang menyusun.
yang mengadakan pertama kali. Lalu kalau kita mengadakan Pak, kita mengikuti itu mengadakan, kita dapat pahala. Sehat berjanji dan sehat juga dapat pahala juga. Wa ajru man fa'ala biha ba'dahu min ghairi ayyan kusar min husaibun, tanpa mengurangi pahala sedikit pun dari orang yang mengamalkan sesudahnya, kita dapat pahala. Wa man sanna sunnatan sayyi'atan, sapa wong sing gawe sunnah dalam Islam ini, sunnatan sayyi'atan, sunnah yang jelek, falahu ismun, maka dapat dosa. Wa ismu man fa'ala ba'daha min ghairi ayyan kusar min husaibun, orang yang sesudahnya melaksanakan juga yang jelek itu, maka dia dapat dosa. Yang membuat ini juga dapat dosa juga, lompok-lompok dosanya. Sehingga kalau itu menyalahi Al-Quran dan hadis. Oleh karena itu, contohnya apa ada? Mulutan yang menyalahi Al-Quran dan hadis ada. Yang dicontohkan dalam kitabnya Syekh Hasyim Asy'ari itu seperti sekatenan. Sekatenan itu adalah pada peringatan Maulid Nabi. Adanya di mana Pak sekatenan itu? Sekatenan ada di Solo dan di Jogja ada sekatenan. Solo terutama. Dulu dari raja-raja, karena rajanya Islam, setiap Maulid itu ada pengislaman, pembacaan syahadat. Nah itu banyak loh berbondong-bondong. Nah setelah itu lalu berjalan, dan sekatenan itu campur-aduk jadi hal yang maksiat campur. Nah kembalilah itu pada kaidah Nabi fikih. Idza jatama al-halal wal haram, gulibal haram. Kembali ke sana. Kalau mencari hukumnya, apabila bercampur antara yang halal dan yang haram, maka dimenangkanlah yang halal. Maka yang halal jadi halal, yang halal jadi halal. Ziarah kubur juga begitu. Ziarah kubur itu halal, bahkan sunnah. Karena ada kata-kata begini dalam hadisnya itu. Nah Rasulullah kan ziarah kubur pada pertama kali Rasulullah melarang orang ziarah kubur. Setelah orang menjadi kuat, menjadi banyak, memangnya sudah kuat, fazuruha, maka diperintahkan oleh Rasulullah. Ya silakan sekarang sudah silakan buat ziarah kubur. Fa innaha tudzakiru bil maut. Karena ziarah kubur itu akan mengingatkan kita pada maut. Kalau kita mengingatkan pada maut, maka kita akan bisa mampu mengendalikan diri kepada Allah. Ya. Maka karena ada aitnya, ada ilahnya, ada ala fa'innaha tudzakirumul maut, mengingat maut kan dari sunnah hukumnya. Karena ada ilat itu, ada alasan hukum itu, penguat itu menjadi sunnah, bukan hanya boleh, tapi sunnah ziarah kubur. Tapi kalau ziarah kubur itu lalu dicampur dengan hal-hal yang menyimpangkan akidah kita, maka menjadi haram. Kembali pada kaidah lagi, idza jatama al-halal wal haram gulibal haram. Jadi mengendalikannya itu dengan kaidah itu, apa saja apabila dicampur dengan hal-hal yang haram maka menjadi haram. Ziarah kubur pun jadi haram. Misalnya apa Pak? Ziarah kubur yang berapa kali saya contohkan di sini. Ke makamnya Gus Dur, masyarakat banyak sekali itu ngambil tanahnya itu, rekelnya diambil semua, buah. Ya. Katanya kalau mau berpulang dari sini nanti terpenuhi hajatnya. Ya. Sampai duduk bulannya, akhirnya oleh pengurusnya pagar. Makanya kenapa makam-makamnya para ulama itu ditutup? Ya. Tutup itu pagar. Kenapa kok begitu Pak? Kok tidak seperti umum di Malang? Malang kan umum. Orang awam itu tidak mengerti kalau orang
ulama itu nanti makannya itu akan jadi rusak kalau nggak seperti ini. Makanya tutup. Jadi bukan kok itu untuk menyembah kuadrat, itu tidak. Tapi itu menghindari supaya tidak sampai ke Pangeran Sabranglo ya di Klaten kalau nggak salah itu. Makanya itu kan sering bujukan bujuk itu. Bulan-bulan selalu dipagar dibangun ya untuk menghalangi begitu supaya tidak begitu. Makanya sebetulnya membangun makam itu tidak boleh. Keputusannya hanya kalau di dalam hasil masail NU itu membangun itu tidak boleh kecuali kalau tanahnya sendiri. Diperkecualikan tanahnya diperkecualikan makamnya orang-orang yang karomanya besar, orang ulama mungkin seperti Bung Karno itu dikecualikan. Kalau begitu boleh dibangun. Karena apa? Dikhawatirkan rusak itu makamnya kalau tidak dibangun. Jadi ada alasan. Saya teruskan. Qala Rasulullah di sini kok dawuhnya Rasulullah, saya sudah sering ucapkan. Kalau dawuhnya itu Rasulullah, qala Rasulullah, maka yang dawuh itu Rasulullah. Kalau qala Nabi, maka yang dawuh itu Nabi. Apa ada bedanya, Pak? Ada. Kalau Rasulullah itu bersifat tabligh, karena bersifat tabligh, maka kita wajib untuk pedoman kita. Tapi kalau qala Nabi itu hanya berlaku untuk Nabi. Qala Nabi sifatnya sendiri untuk Nabi saja. Kita tidak terikat oleh hadis itu. Kalau qala Nabi, kalau qala Rasul itu terikat kita. Kalau qala Nabi tidak. Tapi mengapa kita melaksanakan qala Nabi? Karena kelakuannya Nabi yang dilakukan itu pasti baik. Oleh karena itu kita mencontoh mengamalkannya. Tapi tidak sampai fardu, tidak sampai kewajiban fardu, tidak sampai kuat wajib, mungkin sunnah itu kedudukannya. Kalau kita tidak, kalau ditinggalkan boleh. Banyak itu contohnya, banyak. Ya. Maka sodako ahadun bisodakotin, tidaklah seseorang itu mengeluarkan sodako kecuali min thayyibin, dari yang baik. Min thayyibin istilahnya ya, kalau ditafsirkan thayyibin itu mungkin sekarang itu barangkali begini, yang baik bukan yang haram, yang baik bukan yang mampu, yang masih bisa dipakai ya, bukan yang sudah rusak, bukan yang saudara kan pakaian aja yang sudah mungut, sudah rusak diberikan, itu bukan begitu. Yang baik yang masih bisa patut digunakan itu sedekah. Wa yaqbalullahu illa thayyib, Allah tidak akan menerimanya kecuali yang thayyib, yang baik. Yang baik itu ukurannya berapa, Pak? Di sini tidak ada. Yang baik itu ukurannya tidak ada. Karena itu mungkin para ulama akan berbeda-beda ukurannya mengukurnya. Ya. Kalau para ulama itu berbeda-beda cara mengukurnya, maka itulah berarti penafsirannya para ulama. Maka sekarang ini ramai sekarang ini. Ya. Sekarang ini ramai. Karena ada pernyataan dari seorang kiai, ya, pernyataan bahwa agama Islam ini belum sempurna. Agama Islam ini belum sempurna. Katanya. Mungkin yang dimaksud kiai itu, ya karena belum sempurna itu lalu disempurnakan oleh Rasulullah, disempurnakan oleh para sahabat, disempurnakan oleh kita menafsirkan itu. Contohnya apa, Pak? Contohnya misalnya zakat fitrah. Rasulullah itu berzakat fitrah dengan kurma dan gandum, min syairin
min tamrin wa sa'idin, dua itu. Kemudian bagaimana Pak orang Indonesia berzakat fitrah? Maka disempurnakan dengan istilah qiyas. Atiullah wa atiur rasul wa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul. Apabila terjadi perselisihan pendapat, kontradiksi, tanaza'tum, kalian terjadi kontradiksi, maka kembalikanlah itu kepada Allah dan kepada Rasul. Itu diterjemahkan bahwa kiaskanlah hal itu. Nah, seperti ini bagaimana orang Indonesia zakat fitrah? Maka para ulama itu lalu menafsirkan karena orang Arab itu makanan pokoknya kurma dan gandum, orang Indonesia makannya beras, maka kewajiban zakat fitrah bagi orang Indonesia itu beras. Lalu bagaimana Pak kalau itu dikeluarkan dengan uang? Gak urung nanti para fakir miskin itu kalau terima beras dijual juga berasnya. Nah ini ada khilaf. Kalau madzhab Hanafi boleh, tapi ukurannya lebih besar. Ukurannya lebih besar. Nah, misalnya kalau umumnya 3 kilo itu berharga 30 ribu misalnya. Mungkin kalau ukuran itu yang saya ingat itu lebih sampai 50 ribu gitu. Sampai 50 ribu gitu, ada lebih. Misalkan. Tapi kalau Imam Syafi'i tidak boleh, harus tetap dengan kutul barat, makanan yang pokok bagi negara itu, bagi masyarakat itu, makanan pokok. Kalau Imam Syafi'i, itu kok beda Pak? Kalau di Afghanistan sana itu mereka itu madzhabnya madzhab Hanafi, berbeda dengan orang Indonesia. Madzhab Hanafi aja begini, bedanya itu misalnya contohnya begini, contohnya madzhab Hanafi itu memang lebih mendahulukan rasional daripada apa? Daripada akal. Istilahnya itu dalam kaidah usul fikihnya itu istihsan, memilih yang lebih baik. Bisa meninggalkan hadis karena ini menurut dia itu lebih baik. Istihsan namanya. Nah, memilih mana yang lebih baik. Itu istihsan. Itu bedanya. Kalau Imam Syafi'i tidak boleh, tetap pakai beras putul balap dengan dasar kias tadi itu. Satu fisyai'in farudduhu ilallah wa rasul, dikembalikan kepada Rasul. Itulah kias. Nah, teruskan. La yaqbalullahu illa thayyib illa akhadha ar-rahman bi yaminihi. Apabila kita sedekah dengan yang thayyib, yang baik, yang halal. Kalau bahasanya program Indonesia PKK ya, itu 5 baik, 6 sempurna, 5 sempurna gitu istilahnya ya. Apa itu makanan itu? Ya nasinya, ada lauknya, tapi tidak hanya makan nasi tok ya. Nah itu thayyib itu mungkin bisa diartikan di situ. Thayyib itu yang 5 baik, 6 sempurna itu. Ya, saya lupa itu istilahnya itu program PKK itu. Ini ibu-ibu yang apa ya? Itu thayyib. Di sini ada thayyib ya. Illa akhadhar rahman biyamihi, kecuali pasti Allah akan menerimanya dengan tangan kanannya. Dan ini juga akhadhar biyamihi dengan tangan kanannya. Tidak dengan tangan kiri. Nah ini kalau orang dohiriyah menafsirkannya betul-betul tangan, maka Allah itu memiliki tangan kanan. Kalau orang Ahlussunnah tidak,
bukan dengan tangan, tapi kehormatan bahwa dengan penuh hormat menghormati tohibnya tadi. Jadi bukan dengan tangan ini, ya, dengan kehormatan dengan tangan. Dan kalau tidak punya tangan kanan, mestinya tangan kiri, ya kan? Gitu. Tapi penghormatan itu adalah tangan kanan. Seperti contohnya dalam ayat Al-Quran, yadullah fawqa aydihim, tangannya Allah ada di atas tangannya mereka. Nah, itu betul-betul tangannya Allah ada di atas. Allah yang memberi dengan tangannya, betul-betul tangan. Cuma tangannya Allah berbeda dengan tangan ini. Tangannya manusia berbeda. Nah, itu hal yang sering dipakai. Istilahnya mukhalafatu lil hawadisi, berbeda dengan hal yang baru. Itu biasanya dipakai oleh orang braket dalil, oleh orang-orang mereka. Kita mengatakan qul huwallahu ahad, lam yalid wa lam yulad, tidak dilahirkan dan tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Lalu mereka mengatakan, kelahirannya Isa itu berbeda, tidak. Jangan dibayangkan seperti lahir dari perutnya ibu manusia, bukan. Mereka menafsirkan begitu. Kelahirannya Isa lahir anak Allah. Itu jangan dibayangkan seperti kita itu anaknya ibu, itu jangan. Mereka menafsirkan begitu. Mereka itulah hati-hati, kita jangan menafsirkan orang lain menurut kemauan kita. Kalau kita menafsirkan orang lain menurut kemauan kita, orang lain akan mengartikan, akan menafsirkan Quran kita ini menurut kepentingan mereka. Apa contohnya? Banyak contohnya itu. Contohnya banyak. Yang sering saya sampaikan di sini. Dalikal kita gula roh bafi, dalika itu menunjuk jauh. Dalika itu. Kalau menunjuk dekat itu hadi. Kalau menunjuk jauh itu dalika. Dalikal kita itu larang bafi, tidak ada menyaksikan. Kalau mereka menafsirkan kepentingan mereka sendiri, ya, itu bisa. Yang dimaksud itu bukan Al-Quran, tapi kitab Injil itu yang sudah ada sebelum Al-Quran ada. Itu Injil sudah ada. Itu mereka menafsirkan bisa begitu. Padahal yang dimaksud dari kitab itu adalah kitabullah ini, atau dari maktub para orang tafsir, lalu nanti yang ditulis, kamu tulis itu loh Muhammad. Yang kamu tulis, siapa yang menulis? Muhammad Butawlu. Siapa yang menulis? Yang menulis namanya Zaid bin Sabit. Itu anaknya Rasulullah. Setelah masuk Islam, Zaid bin Sabit itu diangkat, anak angkatnya Rasulullah, lalu diangkat menjadi juru tulisnya Rasulullah. Setiap Rasulullah menerima wahyu itu ditulis oleh Zaid bin Sabit. Nulisnya bukan di buku, nulisnya di pelapa-pelapa kurma, nulisnya di kulit-kulit binatang yang sudah disembelih, nulisnya di situ, nulisnya di sebar-sebar. Oleh karena itu ketika mengumpulkan maskap Umar Utsman bin Affan dulu, itu dikumpulkan dulu dari sana-sana tulisannya ini, terutama ada di Zaid bin Sabit dengan juru tulisnya Rasulullah. Makanya sekarang kontroversinya itu memang sulit. Sekarang ini sulit. Kontroversinya itu kan Mas Muskaf itu ada di Ali, ada di Zaid bin Sabit, dan ada di Ali, dan ada di yang lain. Maka dikumpulkan semua itu lalu ditaskeh. Kalau bahasa hadis ditajeh. Kalau bahasa ditajeh, mana yang rojek? Maka setelah yang tidak rojek dibuang oleh Utsman. Kontroversinya karena Al-Quran ditulis setelah Utsman, kumpulkan Rasulullah sudah tidak ada. Untuk tabayun benar atau salah itu Muhammad sudah tidak ada. Ya, benar apa salah?
kita saja yang meyakini mudah-mudahan. Makanya sekarang ada kontroversi yang namanya Kiai Syukur Amin siapa itu? Yang katanya agama Islam itu belum sempurna, tapi di luar itu mengatakan Kiai Syukur itu mengatakan agama Islam tidak sempurna. Kalau tidak sempurna, lain juga belum sempurna. Kalau belum sempurna kan itu disempurnakan yang sudah sempurna dikumpulkan itu. Nah, gitu. Mungkin ya teruskan wa in kana tamrokan sekalipun hanya sebiji kurma sedekah kalau thayyib itu diterima oleh Allah. Nah. Kalau tidak thayyib tidak diterima oleh Allah. Fatardu fi kafir rahman, maka dididiklah atau bu fi kafir rahman, maka dididiklah dibina di dalam tangannya apa-apanya rahman Allah. Allah itu punya ini bahasanya punya ini, makanya itu khilafiyah. Allah punya tangan seperti tangan manusia, tapi ini berbeda dengan tangan manusia. Allah bukan mempunyai tangan ini, tapi mempunyai kekuasaan, mempunyai kodrat dan iroda. Kodrat dan iroda. Hatta takuna agama minal jabari, sehingga itu karena sudah ada di tangan Allah, pahalanya besar sekali seumpama gunung. Maka orang yang bersedekah yang baik kemudian ikhlas, betul-betul ikhlas sesuai dengan, maka tidak hilang itu nanti akan diijoli oleh Allah. Makanya tidak hilang, kan diijoli oleh Allah. Karena itu besar sekali diijoli. Maka banyak orang yang memberikan sedekah itu percaya bahwa nanti akan ada ganti dari Allah. Tapi kalau lalu sedekah lalu ngangen-ngangen kembali dari Allah, itu bukan ikhlas, itu namanya ya, itu namanya kalau angen-angen yang ikhlas itu ya tidak angen-angen. Nanti kapan dijoli oleh Allah, kapan dijoli oleh Allah, itu namanya tidak ada. Jadi artinya sedekahnya mengharapkan oleh ijol, nah, itu tidak ikhlas. Nah, kama yurabbi ahadukum faluhu au fasilahu, kayak membinanya, mendidiknya ibu ibu kalian ketika menyusui atau menyapihnya, seakan dibayangkan, dicontohkan, ditampilkan seperti itu karena saking ikhlasnya. Ibu menyusui anaknya itu saking ikhlasnya, tidak ada ibu yang tidak ikhlas itu. Nanti kalau tidak ikhlas nanti dituntut ganti rugi. Kamu ya, untung tidak dapat gitu ya. Itu hadisnya. Hadis yang kedua masih belum bunyi. An Abi Hurairah juga, an Qutaibah hadasana Qutaibah hadasana Yaqub an Ibnu Rahman Qari an Suhail an Abi Hurairah anna Rasulullah la yatasaddaqu ahadun bitamrin min kasbi thayyibin illa adallahu bi yaminihi fa yurabbiha kama yurabbi ahadun falu wahu aw qalu sahu hatta takuna mithal jabari aw adam. Sama itu ya hadisnya, hampir hadis sudah satu, hampir sama semua. Tidak seseorang bersedekah dengan tamrin dari perbuatan yang baik, dari hasil kerja yang baik, yang halal, maka Allah akan menerimanya dengan tangan kanannya, dengan yamini, dengan tangan kanannya. Fayurabbiha, maka mendidiknya seperti mendidik kamu pada waktu menyusui atau melepaskan. Akan takuna mithla jabali, seperti gunung, pahalanya seperti gunung yang besar. Barangkali begitu ya ini hadis yang nanti
tentang sedekah yang diterima oleh Allah, karena ada tidak boleh menerima apa minta-minta kecuali menerima sedekah. Kalau sedekah boleh diterima, tapi tidak boleh meminta-minta sedekah. Minta sedekah tidak boleh. Bagaimana Pak kalau minta rokok? Itu biasanya teman-teman itu dengan temannya itu teman ada yang lucu itu hanya jangan korek kemana-mana bawa korek. Kalau temu temannya kan rokok aja, dia urun korek, yang situ urun rokok. Bagaimana Pak itu? Apa itu termasuk minta-minta apa tidak? Ya, wallahu a'lam. Tapi di sini tidak boleh minta-minta. Tidak boleh. Kalau itu minta, barangkali kalau diberi sendiri oleh temannya itu tidak masalah. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan ini kepada kalian. Mari walaupun belum tip kita tutup. Ya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Nah, bisa bergerak depannya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una ya Allah. Allahumma zidna 'ilman nafi'an warzuqna rizqan halalan thayyiban mubarakan wasi'an. Ya Ghani ya Razzaq, ya Ghani